Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami dalam penelitian yang telah kami lakukan di Sekolah Madrasah An-Najah, Desa Petaling. Di sini beranggotakan saya sendiri Ulfa Masufah, kemudian Saya Supini. Saya Sally Ayu. Nah, di sini pembahasan pertama akan disampaikan oleh Supini. Baiklah, di sini saya akan sebagai pemateri pertama dengan judul kami yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa-siswi terhadap mata pelajaran bahasa Arab di kelas 7B MTS An-Najah Petaling. Langsung saja di sini di metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian campuran, di mana metode penelitian kombinasi adalah pendekatan yang mengintegrasikan dua jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian ini dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan analisis data yang kemudian dimasukkan dalam bentuk temuan dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Metode kombinasi ini berfungsi sebagai penyempurnaan yang menggabungkan dua pendekatan penelitian tersebut. Asumsi dasar dari penelitian ini adalah bahwa kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan menggunakan satu pendekatan saja dalam menyusun rumusan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu berhati-hati dalam memilih metode penelitian, mengingat setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini kami kutip dari Bapak Agus Subagio dalam bukunya Aplikasi Metode Riset, Praktik Penelitian Kualitatif dan juga Kuantitatif. Umumnya, metode penelitian ini diterapkan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan juga objektif. Penggunaan metode ini merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki atau meminimalkan kesalahan yang mungkin muncul dari metode. Dengan memahami kelemahan dari metode yang akan digunakan, penelitian dapat lebih teliti dalam memilih metode penelitian yang tepat. Kelebihan dan kelemahan dari metode penelitian kombinasi ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dari kelebihannya, mampu menghasilkan fakta yang komprehensif ketika meneliti suatu permasalahan, serta memberikan kebebasan kepada peneliti dalam mengumpulkan data. Yang kedua, berfungsi sebagai pelengkap jawaban dari metode penelitian sebelumnya. Ketiga, memungkinkan terjadinya kolaborasi. Yang keempat, menghilangkan dikotomi karena peneliti diberi kebebasan dalam menggunakan pandangan yang berbeda. Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan dalam metode kombinasi ini. Yang pertama, jika hanya metode yang diterapkan dapat muncul masalah, mengingat ruang lingkup metode ini mencangkup gabungan dan pendekatan yang berbeda, terutama jika dilakukan secara bersamaan. Kedua, peneliti perlu mempelajari lebih dalam cara atau pendekatan yang tepat saat menggabungkan kedua metode. Yang ketiga, beberapa penganut aliran penelitian menganjurkan penggunaan satu metode saja. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan bisa cukup mahal. Yang kedua, di sini ada lokasi dan subjek. Lokasi yang sudah dijelaskan di awal tadi, kami lokasinya di MTS An-Najah Petaling. Untuk subjek penelitian kami yang pertama itu ada guru mata pelajaran bahasa Arab yang kami wawancara itu Bapak Irham Muzawir SPDI. Terus siswa kelas 7B yang berjumlah 29 siswa-siswinya. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner, wawancara, dan juga observasi. Untuk kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup maupun terbuka yang diberikan kepada responden secara langsung. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, yaitu responden hanya bisa menjawab sesuai pilihan jawaban yang telah disediakan. Jawaban kuesioner menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, kami menyediakan 20 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden di kelas 7B MTS An-Najah. Kemudian teknik yang kedua yaitu wawancara.
Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau lebih kecil. Wawancara ini kami lakukan pada guru mata pelajaran bahasa Arab, yaitu yang telah disebutkan oleh sebelumnya tadi, Bapak Irham Muzawir, dan juga salah satu anak kelas di kelas 7B. Baiklah, untuk teknik pengumpulan yang ketiga yaitu observasi. Observasi ini adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti secara langsung maupun tidak langsung untuk peroleh data. Nah, dari ketiga teknik ini kami mengambil referensi dari Sugiono, di mana dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Seri Ayu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Nah, di sini ada dua, statistik dan analisis tematik campuran. Statistik dalam arti luas adalah suatu alat untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan atau statistika yang digunakan. Menganalisis data sampel dan hasilnya dimanfaatkan untuk generalisasi pada populasi. Dalam uji statistik terdapat beberapa jenis uji data. Dalam penelitian ini kami menggunakan dua uji, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesohihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, uji validitas ialah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi atau konten dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketetapan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Nah, pengertian dari reliabilitas adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan, yaitu dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Nah, analisis yang kedua yaitu analisis tematik campuran. Jenis ini menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif, serta dapat memadukan analisis semantik dan laten. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Kelebihannya adalah keseimbangan antara teori dan realitas lapangan. Meskipun prosesnya lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama, analisis tematik biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Setiap tahapan menuntut ketelitian peneliti agar data dapat diolah dengan baik. Nah, di sini kami menggunakan analisis tematik campuran, yaitu dengan menuliskan data yang didapat dari responden yang kemudian diolah untuk dibuat pengkodean. Kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi kategori. Nah, dari kategori ini peneliti mulai membangun tema. Setelah tema terbentuk, peneliti perlu meninjau ulang tema untuk memastikan kesesuaian dengan data. Nah, kemudian dibuat sebuah laporan. Nah, laporan ini berisi penjelasan tema yang ditemukan, dilengkapi dengan kutipan data untuk mendukung interpretasi. Proses penulisan menjadi kunci karena hasil analisis tematik harus mampu menyampaikan makna secara jelas kepada pembaca. Hasil dari analisis data kuantitatif kami yaitu ditemukan bahwa mayoritas siswa di kelas 7B MTS An-Najah menunjukkan minat belajar yang tinggi terhadap pelajaran bahasa Arab. Nah, rata-rata skor minat belajar siswa adalah 85 dengan standar deviasi 5, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi yang baik dalam mengikuti pelajaran. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memenuhi syarat untuk pengukuran yang akurat. Nah, itulah tadi kurang lebih hasil dari teknik analisis data yang telah kami lakukan. Kemudian dalam penelitian ini tentunya ada perbandingan hasil dari kuantitatif dan juga kualitatif, di mana hasil kuantitatif menunjukkan bahwa 85% siswa memiliki skor tinggi dalam minat belajar, sementara
Temuan kualitatif mengungkapkan alasan dibalik angka tersebut, seperti motivasi intrinsik dan penggunaan metode mengajar yang menarik. Ini menunjukkan bahwa meskipun data kuantitatif memberikan gambaran umum, namun data kualitatif menjelaskan lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar tersebut. Sekian penyampaian analisis yang telah kami lakukan dan penelitian yang telah kami lakukan di MTS An-Najah di kelas 7B. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.